Jadi sebenarnya untuk membuat bisnis di Australia ini sangat mudah gitu Mas. Alhamdulillah sedikit by step itu step by step udah mulai berkembang. Syederalun, Transact Australia adalah startup milik putra Loksemawe Miftah Zikri di Australia. Startup milik Miftah bergerak pada bidang logistik dengan konsen pada e-komersil dengan target UMKM di Australia. Startup yang berkaitan dengan teknologi, Transact Australia memfasilitasi usaha-usaha di Australia untuk mencari supplier. Syederalun, untuk mengenal lebih dekat dengan Miftah Zikri, simak bincang dalam program 1 jam bersama Diaspora dengan judul Miftah Zikri, putra kelahiran Loksemawe pemilik startup di Australia, yang dipandu Samsul Azman, editor Serambi On TV, Rabu, 6 Juli 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Australia. Disiarkan langsung melalui fanpage Serambi Indonesia Group serta YouTube Serambi On TV. Baik Bang, ini kita sudah bahas tadi sedikit mengenai perjalanan Abang dari kuliah sampai ke Australia. Ini di informasi Abang dijelaskan bahwa Abang CEO dan founder namanya Transact Australia. Ya, itu mungkin bisa Abang jelaskan Bang, itu perusahaan dalam bidang apa, cara kerjanya bagaimana, itu ataupun bagaimana awal Abang bangun sampai berdiri sampai saat ini. Ya, jadi ini perjalanan panjang gitu Bang. Jadi sebenarnya sebelum saya membangun Transact Australia ini, saya sudah membangun Transakku Indonesia Pak. Jadi aplikasi Transakku, kemudian setelah saya berdomisili di Australia, saya membuat aplikasi sejenis yang Transact Australia. Jadi sebenarnya untuk membuat bisnis di Australia ini sangat mudah gitu Mas. Jadi barrier to entry-nya atau masuk ke dalam ruang lingkup bisnis itu lebih dimudahkan gitu oleh sistem pemerintahan di sini. Nah, kemudian awal mula bangun itu karena saya masuk dalam logistik ya, dalam bidang logistik lah. Jadi aplikasi ini bergerak dalam bidang e-commerce untuk membantu small business di sini, Bang. Jadi kalau kita sebut mungkin di sana UMKM-nya lah. Jadi membantu para usaha-usaha kecil di sini bagaimana untuk mencari supplier. Jadi kalau misalnya mereka mau stok barang, terkendala dengan suppliernya di mana nih gitu kan, atau mencari suppliernya itu susah gitu. Biasanya database atau semacam Yellowbook itu dia tidak melistingkan barang yang dijual, tapi cuma melistingkan nama toko, kemudian kategori toko atau alamat toko gitu. Jadi selebihnya dibuat manual gitu. Atau diberikan website gitu. Jadi kebanyakan pada saat kita masuk ke dalam saya coba interview beberapa pengusaha rumahan, usaha toko, mereka terkenalan untuk mencari supplier gitu kan. Karena searching cost-nya tinggi, mereka harus datang ke toko tanya gitu kan, padahal mereka butuh stoknya juga tinggi gitu. Nah, saya masuk ke situ untuk memudahkan para usaha kecil ini melihat supplier mana nih yang terdekat gitu, kira-kira bisa menjadi partner mereka gitu. Jadi kita melihat berdasarkan location base, kemudian kira-kira di dalam radius berapa kilometer nih supplier yang makanan siapa gitu misalnya. Jadi dia bisa langsung kontak. Jadi maksudnya ke situ Bang. Itu lebih fokus kepada memfasilitasi UMKM kan kalau di Aceh ya Bang, Indonesia ya. Betul. Kita memfasilitasi UMKM sehingga memudahkan mereka untuk mencari supplier, kemudian melakukan transaksi gitu kan. Jadi yang kita fokuskan adalah transaksi Bang, makanya jadi nama transact kan. Transact itu kan transaction gitu Kita sudah gimana Bang? Prospek startupnya bagaimana saat ini? Sudah berkembang bagaimana? Alhamdulillah sedikit by step udah mulai berkembang. Ya masih terus kita berusaha karena ini kan masih bootstrapping Pak. Jadi masih saya kelola sendiri bersama tim. Kemudian ya mudah-mudahan Pak mohon doanya kita bisa ekspansi ke
beberapa daerah. Saat ini ruang lingkupnya masih di daerah Queensland gitu Bang. Di daerah Queensland dan Brisbane. Mudah-mudahan kalau misalnya memang ada kemudahan rezeki dan digunakan Allah, kita akan coba kembangkan lagi ke daerah lain. Ya mudah-mudahan kita bisa growing up gitu Bang. Karena startup ini kan dia high risk gitu ya, risikonya tinggi. Kemudian dia baru mulai juga, kemudian dengan kapasitas modal yang rendah, terbatas gitu kan. Kemudian hiring cost juga di sini sangat tinggi Bang. Gitu. Jadi banyak tantangan yang menjadi dicoba lah atau menjadi tantangan tersendiri gitu. Karena di sini saya lihat untuk setiap bisnis itu atau hiring atau menggaji karyawan itu emang nggak banyak gitu Bang. Jadi mereka lebih memanfaatkan tools daripada human, lebih banyak menggunakan alat daripada orang. Jadi misalnya ada orang yang membangun rumah, misalnya kita hire mereka untuk pasang Jiprok, itu dia tripod gitu Bang ya, tripod atau Jiprok itu dia nanti yang pasang mungkin 2-3 orang, selebihnya dia pakai alat aja Bang. Jadi mereka lebih banyak itu karena emang hiring cost-nya atau ini tinggi Bang. Gitu. Jadi memang bagusnya pemerintah di sini menghargai semua jenis pekerjaan sehingga gajinya emang rata-rata diberikan tinggi. Jadi gap-nya rendah Bang antara si kaya dan si miskin itu nggak terlalu besar gitu. Jadi kesenjangan sosialnya mereka nggak begitu tinggi gitu. Jadi apapun pekerjaannya mereka gajinya mirip-mirip gitu Bang. Jadi ya alhamdulillah gap-nya, celahnya itu sangat rendah. Inequality-nya, kalau kita bahasa ekonomi kan istilahnya inequality-nya itu sangat rendah gitu ya. Jadi ya begitu Bang, karena emang gajinya tinggi atau cost-nya tinggi, pengusaha tuh banyak yang menggaji karyawannya itu nggak begitu, kuantitasnya nggak begitu banyak, mungkin 1-2 orang gitu kan. Selebihnya dia bisa menggunakan subkontraktor gitu. Karena sistem gaji di sini kan per jam gitu Bang. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan kan terhitung terus gitu kan gajinya per jam kan. Jadi bagi para pengusaha di sini juga itu tantangan tersendiri Bang. Karena emang gaji yang kita hire untuk orang mungkin sama juga gaji yang kita dapat gitu kan. Jadi banyak yang owner atau pengusaha itu dari A sampai Z dia urusin semua gitu.